para peserta kursus kitab suci yang terkasih, dari kursus kitab suci kita ini yang biasa kita lakukan secara tatap muka, sekarang kita lakukan secara online. Dan kursus kitab suci ini diselenggarakan oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Malang. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memulai kursus kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui seluruh muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan pengantaran Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu sebelum kita membahas kitab suci lebih jauh dan teristimewa pembahasan kita kali ini tentang Yesus Kristus yang bangkit dengan mulia, bagian dari kisah sengsara, kita tentu memohon Roh Kudus mendampingi kita. Kita tidak mungkin bisa mengerti kitab suci dengan tepat tanpa bimbingan Roh Kudus. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk melihat bagaimana Injil berbicara tentang kebangkitan Kristus, kita akan terlebih dahulu memusatkan seluruh perhatian kita kepada Injil Markus. Mengapa Injil Markus? Karena Injil Markus adalah Injil yang tertua dari keempat Injil. Bapak Ibu, kita melihat di dalam slide kita yang pertama dengan judul Kristus bangkit dengan mulia. Menarik karena kita perlu mengenal siapakah Tuhan yang kita imani. Selama ini kita memang berbicara tentang Yesus di dalam Injil yang mengajar, yang melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang yang meninggal. Sekarang peristiwanya justru terjadi pada pribadi Yesus sendiri. Kristus sendiri bangkit dengan mulia. Maka lewat Injil Markus kita mau mencoba mengerti dan memahami bagaimana Markus mau menggambarkan kebangkitan Yesus ini sendiri. Sehingga di slide yang berikutnya kita bisa melihat gagasan besar dari Injil Markus. Injil Markus adalah Injil yang terpendek. Tetapi meskipun dia adalah Injil yang terpendek, dia boleh dikatakan Injil yang paling lengkap tentang seluruh kehidupan Yesus. Markus mengajak kita semua, pembacanya dan juga pendengarnya, untuk mendalami tindakan Yesus yang luar biasa. Dan dalam proses mendalami dan memahami tindakan Yesus yang luar biasa ini, kita menemukan sesuatu yang istimewa. Semua penggalian untuk menemukan yang istimewa ini mengarahkan kita kepada satu hal, yaitu sebagaimana ditunjukkan oleh Markus sendiri. Yesus yang diberi gelar Kristus dan dia disebut sebagai anak Allah. Sehingga kalau kita melihat dari PowerPoint kita, Markus diberi simbol singa yang mengaum. Dan gambaran singa ini mengingatkan kita akan gambaran dari Yesaya sendiri yang mengatakan Yesus sebagai singa dari Yehuda. Menarik sekali, singa
digambarkan berada di padang gurun yang mengaum-ngaum, tetapi diterapkan pada gambaran Yesus sebagai anak domba Allah. Nah, dalam Injil Markus mau menunjukkan gagasan utamanya. Mari kita lihat di Markus bab 1 ayat 1. Injil Markus dimulai dengan bahasa demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Di dalam kalimat yang singkat ini, Markus mau menampilkan identitas Yesus. Apa identitas Yesus? Yesus disebut sebagai Kristus. Dia adalah Kristus yang diurapi. Kata-kata ini, ungkapan ini muncul pertama juga di dalam Injil Markus. Di dalam paruh pertama, Petrus dengan mantap berkata sewaktu ditanya oleh Yesus, "Siapakah aku?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Kristus." Yang dalam bahasa Ibrani disebut Mesias. Di dalam Markus bab 8 ayat 29. Dan pada akhir paruh kedua, sewaktu Yesus berada di atas kayu salib, perwira Romawi tidak dapat menyangkal dari penglihatan dan pengalamannya sewaktu melihat Yesus tergantung di atas kayu salib. Dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Maka kedua pengakuan di dalam paruh pertama Injil Markus dan paruh kedua, itulah yang mau dikatakan oleh Markus sendiri. Mengarahkan kita kepada satu kesimpulan. Yesus adalah Mesias, Kristus. Dia adalah Raja surga dan dunia. Dia adalah yang diurapi untuk mewujudkan rencana Allah di atas dunia. Dan Yesus yang diurapi ini adalah anak Allah yang mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Bapa di surga. Maka Yesus yang hadir di dunia ini, yang berkarya, bahkan yang wafat, adalah Yesus yang ditunjuk untuk menghadirkan kehendak Allah demi kebaikan umatnya. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bagaimana Injil Markus mau menggambarkan siapakah Yesus sejak awal sampai dengan akhir hidupnya. Apa yang mau dikatakan dengan dua ungkapan tentang Yesus ini? Yang pertama, dia adalah Kristus yang artinya terurapi. Yang kedua, dia adalah anak Allah. Hal ini mengingatkan kita akan bunyi Mazmur 2. Seluruh Mazmur 2. Mazmur nomor 2 ayat 1 sampai dengan 12. Yang diberi judul Raja yang diurapi Tuhan. Mari kita mendengarkan bagaimana bunyi Mazmur ini. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi,
memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Gambaran tentang yang terurapi, anak Allah dan penolakan dunia terhadap Dia dapat ditemukan juga di dalam Mazmur 2 ayat 1 sampai dengan 12. Barangkali lewat Mazmur ini kita bisa memahami apa yang mau dikatakan oleh Markus tentang Mesias yang digambarkan oleh Dia sendiri. Kita melihat Mazmur ini dibuka dengan judul Raja yang diurapi oleh Tuhan. Mari kita dengarkan dan kalau mungkin kita membacanya bersama-sama. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam kemurkaannya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Maka kalau melihat Mazmur nomor 2 ini, kita melihat di ayat kedua dikatakan demikian. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama melawan siapa? Melawan Tuhan dan yang diurapinya. Maka pada ayat-ayat berikut, ayat 3 dan seterusnya, kita melihat bagaimana para penguasa bermufakat, bersekongkol untuk menghancurkan orang yang diurapi. Bukankah ini gambaran dari Injil Markus yang memulai Injilnya dengan mengatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Kristus itulah yang diurapi. Demikian juga pada ayat-ayat berikutnya, ayat ke-6. Dan dikatakan dengan sangat jelas, akulah yang telah melantik rajaku di Sion. Dan ayat ke-7, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakkulah engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Bukankah ini bagian kedua dari gagasan Markus yang mengatakan Yesus yang diurapi, Yesus Kristus, Dia itu adalah anak Allah. Begitu juga kita melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dan dikatakan di ayat terakhir, ayat 12, supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Maka dengan demikian kita melihat di slide 8 ini,
Markus mau menunjukkan dan menampakkan bahwa Yesus yang diurapi sebagai raja, dia adalah raja. Bagaimana caranya Markus menunjukkan hal ini? Kita melihat di dalam Injil Markus yang terakhir, yaitu Injil Markus bab 16. Di dalam bab 16 diceritakan tentang kebangkitan Yesus. Hanya dalam Markus 16 ayat 1 dikatakan bahwa beberapa wanita pergi ke kubur untuk meminyaki Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Menarik ya, karena kita melihat dalam catatan Markus sebelumnya dikatakan begini. Yesus sudah diminyaki atau diurapi sewaktu dia berada di Betania. Sewaktu Yesus diundang makan bersama Simon si kusta. Seorang wanita mencurahkan minyak narwastu yang mahal senilai 300 dinar di kepala Yesus. Dikatakan sebagai persiapan penguburannya. Maka dalam Markus 14 ayat 8, Yesus sudah diurapi, sudah diminyaki. Dan menarik dikatakan 3 orang wanita ke kubur Yesus untuk meminyaki Yesus. Sementara di Injil lain dikatakan, misalnya kita melihat di Injil Matius bab 28 ayat 1, dikatakan mereka pergi ke kubur. Selesai. Atau di Lukas bab 24 ayat 1, mereka membawa rempah. Tetapi dalam Lukas tidak dikatakan untuk apa membawa rempah? Apakah bermaksud meminyaki Yesus, mengurapi Yesus? Tidak dikatakan. Demikian juga kita boleh menambahkan dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 1. Mereka pagi-pagi datang dan melihat batu sudah diambil dari kubur. Maka boleh dikatakan Markus menampakkan keunikannya dengan mengatakan wanita-wanita datang ke kubur untuk meminyaki Yesus. Kita lihat pada ayat berikutnya. Disebutkan setelah lewat hari Sabat. Dan di ayat 2 dikatakan pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Penyebutan waktu pada Markus sangat spesifik dan berbeda dengan ketiga Injil lainnya. Lebih-lebih dengan Injil sinoptik yang lain, Matius dan Lukas. Penyebutan hari bagi Markus mau menggambarkan sesuatu yang lain. Sesudah lewat hari Sabat. Artinya hari yang pertama dalam pekan, yaitu hari pertama dalam penciptaan. Hari itu ditandai dengan matahari yang sudah terbit. Nah, gambaran dari Markus mau menunjukkan kepada kita pembaca dan pendengarnya bahwa hari yang baru telah datang. Suatu zaman yang baru, saat keselamatan Allah sudah tiba. Sementara Injil yang lain mengatakan, misalnya kita melihat Injil Yohanes ketika hari masih gelap. Sementara Matius dan Lukas menyebutkan menjelang fajar atau pagi-pagi benar. Dengan kata lain, Injil-Injil lain mengatakan suasana masih gelap, masih temaram atau menjelang fajar. Sementara Markus mengatakan setelah matahari terbit.
Penggambaran hari yang demikian bagi Markus mau menunjukkan suatu era yang baru. Bahwa hari di mana terjadi kematian, hari di mana terjadi kegelapan di mana-mana sudah berakhir. Maka setelah matahari terbit. Bukankah Yesus digambarkan sebagai fajar yang menyingsing, yang menerangi seluruh dunia. Bahkan di masa yang lampau, perayaan misa selalu diarahkan ke arah timur dengan istilah ad orientem. Gereja-gereja juga dibangun dengan altar berada di posisi sebelah timur untuk menggambarkan sewaktu misa dirayakan, kita merayakan sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Seperti yang kita sebutkan di dalam anamnese, misteri iman. Wafatmu kami kenangkan, kebangkitanmu kami muliakan, kedatanganmu kami rindukan. Maka mengarah ke timur di mana fajar menyingsing, fajar merekah. Maka Markus mau menggambarkan Yesus adalah matahari baru. Yesus yang bangkit bukan pada hari Sabat, hari terakhir dalam pekan, tetapi Yesus muncul di hari pertama dalam pekan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, gambaran hari pertama adalah hari yang sangat-sangat luar biasa. Karena di hari pertama dimulainya penciptaan Allah. Maka Yesus yang bangkit di hari pertama mau menggambarkan inilah penciptaan baru. Dunia lama sudah berlalu. Dunia yang dulu penuh dosa sudah hilang dan digantikan oleh Yesus yang bangkit. Inilah gambaran dari fajar di pagi-pagi benar di mana matahari telah terbit. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kerap kali kita melihat bagaimana dunia memusuhi Kristus dengan berbagai macam cara. Sederhana, mari kita melihat kalender. Zaman sekarang, kalau kita mulai menginstal komputer, selalu diatur hari pertamanya hari apa? Bukan hari Minggu, tetapi hari Senin. Sementara hari Minggu diletakkan terakhir. Apakah ada maksud tersembunyi di balik itu? Kita tidak tahu, tapi kita bisa menafsirkan ya. Sebab kalau kita melihat di kalender, selalu hari yang pertama adalah hari Minggu. Dan hari Minggu dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Portugis yang disebut Domingo. Karena kuping orang Indonesia ini yang repot selalu mendengar Domingo, Domingo. Maka dijawab apa? Minggu. Dan kalau kita melihat di Malaysia, mereka tetap menggunakan bahasa Arab, hari Ahad. Nah, di Indonesia karena kita biasa mendengar dari orang Portugis menyebut Domingo dan lidah kita sulit menyebut Domingo, kita menyebut hari Minggu. Saudara, itulah mau menggambar inilah hari pertama, hari Tuhan. Sehingga ya kita boleh sedikit berkelakar, mereka yang percaya dan mengamini kebangkitan Kristus, yang hidup di dalam iman akan kebangkitan, menyebut hari itu adalah hari Tuhan. Dalam bahasa Latin disebut Dies Domini, bahasa Italia Domenica. Sementara bangsa-bangsa yang masih dipengaruhi oleh gagasan-gagasan yang agak-agak kafir menyebutnya hari matahari, Sunday, Sontag dan sebagainya. Maka kita melihat kalau dunia mau memusuhi Tuhan, geser saja hari Minggu, bukan di hari pertama tapi di hari terakhir. Karena apa? Hari itu tidak penting. Tetapi kita melihat bagaimana Markus mengatakan setelah lewat hari Sabat. Hari apa itu? Hari terakhir dalam pekan. Hari di mana orang beristirahat. Lalu sesudahnya hari penciptaan, hari pertama Allah menciptakan. Itu adalah hari sesudah hari Sabat. Dan disitulah Markus mau menggambarkan dan seluruh Injil mau menggambarkan bagaimana di hari pertama Yesus yang bangkit mau menunjukkan
penciptaan yang baru. Dunia baru telah dilewati, sekarang adalah dunia yang ditebus oleh wafat Kristus dan Kristus yang bangkit dengan mulia. Di ayat kedua kita melihat bagaimana para wanita itu pergi ke kubur setelah matahari terbit. Dan dalam perjalanan ke kubur mereka berdiskusi tentang siapa yang akan menggulingkan batu. Bukan bagaimana batu itu digulingkan. Disinilah para wanita itu menyadari ketidakmampuan mereka. Barangkali di kubur itu ada penjaga yang lain. Tetapi mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan. Apa yang hendak mereka dikerjakan itu sesuatu yang baik. Tetapi keterbatasan mereka menunjukkan bahwa mereka membutuhkan seseorang yang kuat untuk menggulingkan batu kuburan. Sehingga di Markus bab 16 ayat 3-4 dikatakan begini. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, ayat 4, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah digulingkan. Menarik, karena di Injil lain dikatakan cukup berbeda. Di Matius bab 28 ayat 2 dikatakan demikian. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Sementara Lukas mengatakan di bab 24 ayat 2, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Sehingga dari sini dikatakan Markus mau menampilkan kesadaran para wanita tentang keterbatasan mereka. Dalam kekhawatirannya, ternyata batu telah terguling dan mereka bisa masuk ke dalam untuk melakukan apa yang mereka rencanakan. Nah, saudara sekalian, para wanita yang mempunyai niat baik itu harus berhenti dan harus menyadari betapa mereka masih lemah. Pada berikutnya setelah itu di ayat 5 dikatakan demikian. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Saudara terkasih, melihat itu kita diingatkan pada posisi orang muda yang duduk di sebelah kanan kubur. Dikatakan kita dibawa pada gambaran dari Mazmur 110 ayat 1. Dikatakan demikian. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Maka digambarkan dalam Markus bab 16 ayat 5 seorang muda yang duduk di sebelah kanan. Dan nanti kita akan melihat di Markus bab 16 ayat 9 dikatakan bahwa Yesus sendiri akan naik ke atas dan duduk di sebelah kanan Allah. Inilah gambarannya. Si orang muda ini yang berada di dalam kubur bukanlah raja. Dia hanya memberi kabar bahwa sang raja tidak ada di situ. Perhatikan bahwa Markus tidak menyebut si pembawa berita ini malaikat seperti yang dikatakan dalam Matius dan Lukas. Dia hanya seorang pemuda yang berjubah putih. Kebangkitan Yesus menurut Markus tidak digambarkan sebagai surga yang turun ke dunia,
seperti gambaran Matius, melainkan tentang manusia Yesus yang dimuliakan dan diangkat kepada Allah. Disinilah makna pengurapan menunjukkan arti sesungguhnya. Diurapi adalah meminyaki menjadi raja, raja segala bangsa. Itulah Yesus yang diurapi, Yesus Mesias, Yesus Kristus, dan Yesus itu adalah raja. Maka kalau begitu, kita melihat di ayat berikutnya, kita sampai pada slide ke 16, pengalaman dari wanita ini. Pengalaman mereka yang mendapat penampakan membuat mereka takjub. Suasana hatinya bergetar, bahkan gentar. Markus bab 16 ayat 6 sampai dengan 8 dikatakan demikian. Orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Maka bagi wanita itu ada rasa gentar. Mengapa? Karena penampakan yang menakjubkan itu memang menggentarkan. Bapak Ibu silakan membayangkan tiba-tiba di dalam kubur ada seorang yang duduk di sana sementara orang yang meninggal sudah tidak ada. Ada apa? Maka wajar sekali para wanita ini merasa takut. Tetapi justru di dalam ketakutan ini orang muda ini berkata kepada mereka, "Jangan takut." Sehingga kita bisa mengatakan dalam setiap penampakan, terutama penampakan pada peristiwa kebangkitan, selalu dikatakan demikian, "Jangan takut," atau "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah dia. Ungkapan damai sejahtera bagi kamu adalah lawan dari kata takut itu. Iman tidak membutuhkan bukti. Barang siapa membutuhkan iman, dia cukup melihat tanda. Bila ada tanda, maka tanda sudah menyatakan terjadi sesuatu yang istimewa. Tanda tidak menjadi apa-apa dan tidak mengatakan apa-apa bila orang tidak memiliki iman. Sehingga kubur kosong adalah tanda bahwa Yesus telah meniadakan kuasa kematian atas manusia. Si orang muda yang di dalam kubur tidak mengundang para wanita untuk masuk dan melihat ke dalam kubur. Mereka memang diundang untuk masuk, tetapi untuk mendengarkan pesan. Kubur kosong tidak bisa membuktikan bahwa ada kebangkitan, tetapi kubur kosong adalah tanda. Orang muda itu tidak bermaksud membuktikan bahwa kubur telah kosong. Justru dia mengarahkan perhatian ketiga wanita yang datang ke kubur Yesus itu dari kubur ke masa depan. Apa masa depannya? Pergilah ke Galilea. Iman Kristiani itu terletak pada pewartaan. Sehingga kepada ketiga wanita ini dikatakan, katakanlah kepada murid-murid Yesus yang lain. Disinilah kita melihat Markus menunjukkan dengan sangat indah, kubur kosong bukan bukti kebangkitan, melainkan sebagai suatu tanda. Yang kedua, dalam setiap penampakan ini, kita selalu diingatkan pada suatu
ungkapan yang terdalam, damai sejahtera bagi kamu. Sehingga barang siapa percaya dan menerima Yesus, dia mengalami damai sejahtera. Pada slide berikutnya kita melihat poin yang ketiga, adanya penampakan-penampakan selanjutnya. Menarik karena pandangan banyak ahli, Injil Markus pendek berakhir pada ayat ke-8. Sementara Injil Markus panjang berakhir pada ayat 19. Mengapa dibuat perbedaan ini? Karena disebutkan pada ayat 8 ini, para wanita tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena mereka takut. Pemutusan yang tiba-tiba seperti ini membuat beberapa ahli yakin bahwa Injil asli Markus berakhir di sini atau ada teks selanjutnya yang hilang. Nah, ayat-ayat selanjutnya memang tidak ditemukan dalam terjemahan bahasa Yunani yang tertua. Menurut beberapa ahli, salah satunya Bruce Metzger, dikatakan Clement dari Alexandria dan Origenes yang hidup pada awal abad ketiga menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal ayat-ayat 9 sampai dengan 19. Juga Eusebius dan Hieronymus menyatakan bahwa ayat-ayat ini tidak ditemukan dalam hampir semua versi bahasa Yunani yang mereka kenal. Bahasa dan gaya penulisannya juga menunjukkan bukan gaya Markus. Tetapi hal itu tidak penting. Yang penting kita bisa mengatakan demikian. Kalau Injil Markus berakhir di sini pada ayat 8, maka jelas Markus tidak menceritakan bahwa ada orang yang melihat Yesus yang bangkit. Tidak seperti dalam Injil Matius atau Lukas atau bahkan Yohanes. Tetapi orang hanya melihat seorang muda yang berada di kubur, lalu para wanita pergi menceritakan peristiwa itu kepada Petrus dan meminta Petrus untuk pergi ke Galilea. Maka boleh dikatakan menurut Markus sebenarnya penampakan-penampakan Yesus yang bangkit terjadi di Galilea, bukan lagi di Yerusalem. Demikianlah yang dikatakan seperti yang disinyalir lebih dahulu oleh Markus di bab 14 ayat 28. Yesus berkata, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita bisa menutup pembahasan kita tentang kebangkitan Yesus. Sebagai Injil yang tertua dari keempat Injil, Injil Markus mau menampilkan Yesus pertama-tama sebagai Mesias. Dia adalah Kristus, dia adalah yang diurapi. Dan barang siapa diurapi, dia adalah Raja. Yang kedua, Yesus adalah Anak Allah. Maka peristiwa kebangkitan Yesus dengan beberapa gambaran dan simbol seperti orang muda yang berada dalam kubur dan duduk di sebelah kanan mau menggambarkan Yesus yang sekarang yang sudah bangkit, dia adalah Raja atas semesta alam. Dia adalah Raja atas surga dan atas dunia. Dan dia datang membawa kabar gembira, kabar sukacita, yakni kematian sudah ditaklukkan. Dia adalah Tuhan yang mengalahkan kebinasaan, kematian. Dia adalah Tuhan yang memberikan harapan kepada manusia. Sehingga barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Dan inilah berita yang harus diwartakan oleh para rasul. Sehingga dari ayat 9 sampai dengan 19 kita bisa melihat bagaimana Yesus mengingatkan dan menegur para rasul yang meskipun mendapatkan penampakannya masih ragu-ragu, masih tidak percaya, masih takut. Orang yang takut adalah orang yang belum mengalami damai sejahtera, yang belum mengalami Tuhan.
Maka Markus mau mengakhiri seluruh Injilnya dengan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, baptislah semua orang menjadi muridnya. Dan kalau begitu kita mengikuti Yesus yang bangkit, kita diajak oleh Markus untuk melihat simbol, bukan melihat fakta empiris, bukan melihat kenyataan bahwa kubur sudah kosong, tetapi kubur yang kosong menjadi tanda bahwa Yesus yang adalah Raja sudah mengalahkan dunia. Barang siapa percaya kepadanya dan mengikuti Dia, juga ikut mengalahkan dunia, terlebih-lebih dunia yang mengalami kematian. Dengan demikian kita diajak untuk mengalami dan mengamini hidup yang dikaruniakan kepada kita. Demikian pembahasan kita untuk kali ini dengan melihat kebangkitan Kristus dari Injil Markus, Matius, dan Lukas, dan terutama penekanan kita pada Injil Markus. Terima kasih dan Tuhan memberkati.